Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Hasil FP2 MotoGP Jerman, Francisco Bagnaia patahkan rekor lap Marquez. Setelah 3 tahun berlalu, rekor lap Marc Marquez di sirkuit Sachsenring akhirnya terpatahkan oleh Pecco Bagnaia. Francesco Bagnaia berhasil mencetak waktu 1 menit 20,018 detik pada FP2 MotoGP Jerman. Para pasukan Ducati kembali mendominasi jalannya latihan bebas kedua, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Jorge Martin membuka sesi dengan 1 menit 21,296 detik. Walau kemudian pembalap Pramac Racing itu digeser Miguel Oliveira, posisi puncak lalu dikuasai Alex Espargaro. Andalan utama Aprilia Racing ini tak tersentuh nyaris sepanjang FP2. Namun memasuki menit-menit akhir, barisan penunggang Desmosedici GP membuat gebrakan. Dimulai dari Jack Miller yang menorehkan 1 menit 20,211 detik. Sekaligus memaksa Espargaro turun ke urutan kedua. Kendati demikian, penampilan gemilang diperlihatkan Bagnaia yang mampu pertajam waktu lap. Tepat pada 2 menit terakhir, Pecco membubuhkan 1 menit 20,132 detik. Catatan ini sebenarnya sudah membawa Italiano sebagai pemegang rekor lap baru di Sachsenring. Tetapi begitu dia rupanya belum puas. Bagnaia lalu meningkatkan lap time miliknya menjadi 1 menit 20,018 detik. Torehan itu pun memecahkan rekor lap milik Marquez dalam 3 musim terakhir di sirkuit Sachsenring, yakni 1 menit 20,195 detik. Seolah tak mau ketinggalan, Luca Marini mengikuti jejak Bagnaia. Pembalap Muni VR46 Racing Team itu melompat dari posisi ke-10 untuk menduduki urutan kedua. Dengan catatan waktu terbaik 1 menit 20,133 detik. Sementara itu, Jack Miller harus puas merampungkan FP2 pada tempat ketiga. Kendati begitu, Thriller Miller dapat meredam Espargaro yang membawa Aprilia ke posisi keempat. Diikuti Johan Zarco bersama Pramac Racing dalam 5 besar. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo berupaya memperbaiki lap time miliknya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil bagus. El Diablo bahkan terpaksa mengakui keunggulan Martin yang berhasil klaim posisi ke-6. Kinerja menjanjikan ditunjukkan Maverick Vinales dan rookie Fabio Di Giannantonio, masing-masing menghuni tempat ke-8 serta ke-9. Sedangkan P10 ditempati Joan Mir setelah unggul atas Alex Rins. Enea Bastianini belum juga menunjukkan peningkatan signifikan. Meski posisinya lebih baik ketimbang saat latihan bebas pertama, La Bestia tak mampu menembus 10 besar. Waktu lapnya juga sempat dibatalkan karena track limit. Lebih lanjut, berbanding dengan FP1 yang terlihat cukup kuat, Honda malah kedodoran selama FP2. Raihan terbaik dipetik Takaaki Nakagami, LCR Honda. Itu pun sang pembalap Jepang hanya mampu amankan posisi ke-12, kalah dari Rins. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Mundurnya Suzuki dari dunia MotoGP masih hangat diperbincangkan berbagai kalangan. Sama halnya dengan pengganti Suzuki pada tahun depan masih menjadi pertanyaan besar. Meski Dorna telah mengonfirmasi ada sejumlah peminat serius. Sejumlah nama pabrikan dan tim seperti GasGas, Leopard Racing, hingga BMW dikaitkan bakal mengisi slot kosong yang ditinggalkan skuad Hamamatsu. Belakangan muncul nama Kawasaki yang diisukan bakal kembali ke kelas Premier setelah kepergian mereka pada akhir 2008 silam. Namun manajer Kawasaki Racing Team, Guim Roda, membantah kabar tersebut. Ia menegaskan pertemuan dengan Carmelo Ezpeleta hanya membicarakan hal ringan. Pun begitu,
CEO Dorna Sports senang jika Kawasaki ingin kembali meramaikan persaingan di MotoGP. Saya telah membaca berita tentang itu. Tapi saya dapat memastikan itu tidak benar. Kata Guillem Roda, saya tidak pernah meminta kepada Dorna atau Carmelo Ezpeleta untuk masuk ke MotoGP untuk menggantikan Suzuki pada 2023. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah berbicara dengan beberapa manajer dan jurnalis. Bertanya hal sederhana mengapa Suzuki memutuskan pergi. Saya ingin memahami apa yang terjadi berikutnya, itu saja. Tidak lebih. Guillem Roda menekankan bahwa Kawasaki Racing Team akan tetap berkomitmen di World Superbike. Melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun bersama Jonathan Rea. Di sisi lain, biaya yang diperlukan untuk MotoGP yang sangat tinggi juga menjadi pertimbangan pabrikan Jepang itu untuk kembali ke ajang balap motor paling bergengsi ini. Tentu saja Superbike adalah rumah kami. Kami sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan kami sedang dengan pekerjaan kami lakukan, begitu juga dengan hasilnya. Ujarnya, mungkin MotoGP adalah sebuah lompatan yang dapat menarik banyak minat penggemar. Tetapi kami tidak boleh melupakan biayanya. Yang terpenting adalah komitmen seringnya berkeliling dunia. Di Superbike kami hanya melakoni 12 balapan. Sedangkan di MotoGP ada lebih dari 20 balapan dengan hampir 10 seri di luar Eropa. Kami harus memikirkan orang-orang yang bekerja di tim kami yang memiliki keluarga di rumah dan ini bisa membuat mereka jauh dari keluarga dalam waktu lama. Saya pikir Superbike adalah hal tepat bagi kami. Guillem Roda sendiri tak melihat kemungkinan Kawasaki kembali MotoGP di masa mendatang. Karena timnya hanya fokus pada World Superbike. Kewajiban membangun motor prototipe juga menjadikan hal tersebut sulit terrealisasi. Untuk saat ini prioritas Kawasaki adalah Superbike. Kejuaraan ini memiliki respons yang baik dalam hal visibilitas dan media. Tuturnya, hasil yang didapatkan dalam beberapa tahun terakhir juga menjadikan kami tim papan atas. Oleh karena itu, kami ingin melanjutkan di sini, di WSBK. Memang ada rasa ingin tahu apakah ada kemungkinan melakukan wildcard di MotoGP dengan menurunkan Rea di atas motor Kawasaki. Tetapi regulasi MotoGP sangat jelas. Di sana hanya diperbolehkan motor prototipe, sementara kami hanya punya motor jalan raya. Pungkas Guillem Roda. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.